berbagai grup WhatsApp ramai dibicarakan tentang gadai-menggadai ya dalam kondisi yang terdesak di situasi pandemi. Bertanya-tanya apalagi ya selain rumah, ya BPKB yang bisa digadai. Dan banyak yang mengatakan saham juga bisa loh digadai loh gitu ya. Buat para investor pemula seperti kami, seperti saya, ini perlu belajar banyak gitu supaya nggak cuma dengar-dengar gitu ya. Ini penyakit banyak kita adalah dengar-dengar dan katanya. Nah, supaya nggak dengar-dengar dan katanya, di kesempatan sore hari ini saya bersama-sama dengan Mas Trent Filbert. Tentu saja kita setiap hari Rabu mengajak Anda untuk bahas tentang apa yang lagi tren di dunia investasi. Selamat sore, Mas Ryan. Yes, selamat sore, Mbak Ola. Baik, Mas Ryan, karena ini ramai diomongin di mana-mana ya soal pertanyaan-pertanyaan apalagi yang bisa digadai ya gitu ya dalam kondisi terdesak gitu kan. Terus ternyata mereka-mereka yang punya koleksi saham itu ada yang mengatakan bisa loh digadai. Terus kemudian saya searching nih gitu ya. Ternyata memang itu diatur juga dalam undang-undang begitu, Mas Ryan. Nah, supaya kita makin melek ya, benar apa enggak bahwa saham itu bisa digadaikan ya dalam kondisi yang terdesak, dan terdesaknya tuh kayak apa, bagaimana prosesnya, ini yang kita mau bahas lebih lanjut. Monggo Mas Ryan. Ya. Kalau fenomena yang lagi mengemuka ya, karena orang banyak bertanya apalagi yang bisa digadai begitu ya, terus kemudian muncul kenapa saham gak digadai aja, saham bisa loh, ada undang-undang yang mengatur. Nah, kenapa fenomena ini atau berita-berita seperti ini, informasi ini kok munculnya sekarang ya? Padahal itu juga diatur di undang-undang begitu. Silakan Mas Raya. Iya, ketika kita ngomongin mengenai gadai gitu ya, saya ingat sekali dengan salah satu jokesnya dari Cak Lontong gitu ya. Ketika dalam kondisi yang tidak menentu gitu ya, dia tiba-tiba menjadi seorang sales yang jago sekali karena berhasil menjual segala sesuatu isi rumahnya, mulai dari kulkas dan juga peralatan-peralatan gitu ya. Jadi ya tentunya semua hal yang ada di sekitar kita yang terhitung sebagai aset, maka sebenarnya ya pasti bisa dijual ataupun bisa digadai, dimana kalau gadai itu adalah memungkinkan kita untuk menebusnya kembali dengan kondisi barang yang sama. Jadi kalau misalnya kita bicara bahwa laptop saja bisa kita gadai, maka tentunya yang namanya saham juga karena termasuk sebagai aset yang memiliki nilai, tentunya juga bisa digadai. Nah, dan memang sebenarnya yang namanya transaksi gadai gitu ya, bila kita merujuk kepada aturan dari saham, perdagangan saham, maka sebenarnya itu dikenal dengan repurchase agreement. Atau dalam POJK-nya itu tahun 2015. Itu ya mengatur pedoman transaksi daripada gadai saham, aksi gadai saham. Jadi yang kita awali sebenarnya kalau misalnya belum memahami konsep daripada transaksi gadai gitu ya. Misalnya saya bawa sebuah, yang paling gampang itu emas gitu ya. Saya bawa gitu ke satu tempat yang namanya adalah tempat gadai. Ya emasnya akan ditaksir dengan harga yang berlaku pada saat itu. Nah, umpamanya harga emasnya berlaku adalah 100%, maka nilainya itu tidak diturunkan 100%, Mbak Ola, tapi adalah X% di diskon. Maka diskon itu ya disebut juga haircut, kalau di dalam transaksi saham dikenal dengan haircut. Maka penentu atas setiap, kalau emas itu kan rata-rata itu kan 10% nilai diskonnya gitu ya. Jadi artinya kalau dia tidak 10, 5% mungkin bisa gitu ya, atau 20%, tapi sudah semakin tidak umum pada hari ini, semakin kecil nilainya untuk potongannya yang bisa dijadikan sebagai nilai diskon. Maka ya bila 90%, bila harga emas pada saat ini harganya adalah 800.000, maka Anda bisa bawa pulang 1 gram itu ya sebesar berapa ya? 720.000. Nah, di mana suatu hari suatu saat ditentukan, di mana kalau gadai itu bukan suatu transaksi menahun, tapi jangka pendek, ya akhirnya kita bisa tebus kembali dengan barang yang sama. Bisa jadi juga mungkin perhiasan. Karena apa? Karena yang namanya emas batangan sih mungkin tidak mengenal kondisi kenangan-kenangan gitu ya. Tapi kalau kondisinya adalah laptop, entah ada yang namanya emas perhiasan, itu kan kadang-kadang memiliki nilai historical tertentu ya. Nah, jadi sehingga dia menginginkan barang yang sama. Nah, banyak juga orang yang membeli saham tidak dalam kondisi saham dalam keadaan hari ini, tapi harga mungkin 5 atau 10 tahun yang lalu. Sehingga ketika dia mau menjual, mungkin dia tidak membutuhkan dijualnya, tapi dia membutuhkan dana talangan sementara. Maka ya karena saham itu adalah sebuah aset dan memiliki nilai, maka tentunya juga bisa digadaikan kan. Ya jadi ya sebenarnya aturan daripada gadai ini sudah ada, kita bisa mengikuti karena
tidak semua saham memiliki nilai diskon yang sama. Kalau kita bicara emas kan secara universal ya. Karena ya emas ya kayak gitu nggak ya ada ya berapa kadar berapa, tapi kan tidak ada spesifikasi yang berbeda. Ya, jadi boleh dibilang sebenarnya gadai saham adalah suatu hal yang sangat memungkinkan dan memang sudah diatur. Oke, gadai saham itu memungkinkan, jadi sebenarnya bukan sesuatu yang sangat baru, cuman ini baru semakin populer. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, karena saham itu kan fluktuatif, turun naik banget begitu ya. Nah, itu dia. Ya, kita bahas nanti di sesi berikutnya, semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Tetapi kami mau mengingatkan ya, ini menuju 31 Agustus 2021, kita akan punya sesi yang keren banget bersama dengan Mas Ryan Filbert, ya, sesi private untuk Anda semuanya. Jadi kami ajak Anda untuk ikutan Smart Business Launch ya, di tanggal 31 dengan tema Roadmap Investasi ala Investor Dunia. Udah deh, jangan ikut-ikutan kalau investasi, harus beneran dan serius, mulainya mesti gimana. Nanti akan dibahas bagaimana cara atau dasar cara menanam pohon uang ya, cara menanam pohon uang ini seru banget sampai dapat petanya ya untuk Anda mulai berinvestasi. Cara mendaftarnya gampang banget, Anda cuma tinggal dapat informasinya aja, dapatkan informasi ke 0813 3250 3717 0813 3250 3717. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, kami masih mengajak Anda dalam Smart Market Insight di kesempatan sore hari ini membahas mengenai gadai saham itu adalah solusi kondisi terdesak. Tapi sebelum sampai ke situ, Smart listener, ngomong-ngomong soal investasi, pasti impian banyak kita tuh kalau berinvestasi ngapain sih, pasti ditanya ya awalnya ya, pengen kaya, oke. Tetapi ternyata untuk menjadi kaya itu nggak paralel jalannya gitu, ternyata itu agak berputar dan sebagainya, dan itu butuh perencanaan, butuh pemahaman, pengetahuan yang benar tentang berinvestasi. Bukan saja tentang instrumen apa ya yang lagi hits ya, yang sedang tinggi banget begitu hasilnya. Nah, kami mau mengajak Anda supaya punya mapping atau punya peta investor ala kelas dunia. Sebut saja siapa begitu ya, investor dunia itu misalnya ada Michael Steinhardt ya, atau kemudian yang paling terkenal adalah George Soros, atau kemudian siapa lagi yang sangat-sangat Anda gandrungi siapa begitu. Nah, banyak banget ya kekayaan mereka nggak terhingga. Kita pengen seperti mereka. Tetapi sebelum sampai ke mereka, ternyata ada dasar, ada cangkangnya yang mesti benar dulu, akarnya mesti betul dulu. Itu sebabnya di tanggal 31 Agustus kami akan mengadakan yang namanya Smart Business Launch. Langsung akan dibawakan oleh Mas Ryan Filbert, dan ini private ya, so ini terbatas ruangnya. Kami mengajak Anda untuk segera pergunakan kesempatan ini ya, investasinya 250.000 rupiah, tapi Anda sudah dapat semuanya ya. Bahkan untuk Anda yang daftar di kesempatan sore hari ini di jam kami bersiaran Smart Market Insight, Anda akan mendapatkan buku dari Mas Ryan Filbert. Bonusnya itu tuh. Jadi untuk bisa dapat informasinya, yuk dicatat buruan ya ke 0813 3250 3717 ke 0813 3250 3717. Itu Anda dapat semuanya, mulai dari petanya ya, kemudian menanam pohonnya itu bagaimana, menanam pohon uang begitu ya, dan kemudian akarnya mesti ditancapkan di mana, itu akan dikupas tuntas. Oke, kita sambung perbincangannya Mas Ryan. Kalau tadi Mas Ryan mengatakan dimungkinkan kok ya yang namanya gadai saham ini. Tapi pertanyaannya, apakah semua saham Mas ya? Semua saham itu berpotensi untuk digadai, dan apakah itu sifatnya setiap waktu, atau ini misalkan di waktu-waktu tertentu saja? Silakan. Iya, baik. Jadi kita tahu ya bahwa misal di Bursa Efek Indonesia gitu ya, total sahamnya per saat ini 743 saham yang bisa kita transaksikan, yang kita bisa lakukan jual beli. Bila kita tanya apakah semua saham ini memiliki kinerja perusahaan yang sama bagusnya atau sama buruknya, jawabannya tentu nggak mungkin lah. Karena apa? Karena pastinya setiap perusahaan memiliki problematika dan suatu kekuatan masing-masing. Dan tentunya akan berpengaruh juga dengan kinerja sahamnya. Nah, jadi bila nilai sebuah saham satu dengan yang lain, itu ya bayangkan sama seperti kita berbicara mengenai, Mas Ryan, saya punya emas, oke. Saya punya air raksa misalnya. Itu kan sama-sama ini ya, sebahan kimia gitu ya. Artinya apakah memiliki nilai yang sama? Ya tentu tidak. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakan dulu, kalau saya punyanya air raksa, mungkin nggak sih kalau saya gadaikan? Ya
mungkin saja selama ada yang mau memberikan nilai atas barang tersebut gitu kan. Nah, ya jadi tentunya ya ketika kita berbicara dari saham-saham ini, apakah semua saham bisa digadai? Ya selama ada yang mau menerima sebagai jaminan dan meminjamkan ya silakan gitu. Tapi di dalam keseharian di pasar modal ya sebenarnya ada standarisasi yang sudah ditentukan, yaitu dari KPI, salah satu SRO dari yang ada di pasar modal kita, bahwa memang ada standarisasinya nih, sehingga saham-saham tertentu mungkin secara persentase nilai diskon terhadap nilai gadainya itu menjadi kecil karena saham ini terklasifikasi liquid, gampang dijual, cukup bonafit, laporan keuangan bagus, itu menjadi high value. Tapi ada saham-saham tertentu yang mungkin tidak begitu gampang dijual, nilai kapitalisasinya rada kecil, berarti secara otomatis juga risikonya akan cukup tinggi kan. Nah, sehingga ya nilai pendiskon daripada nilai gadai tersebut akan tinggi. Bisa saja 90% loh. Artinya kalau saya punya barang ini senilai 100 juta, ini mungkin nilai gadainya cuma bisa dihargai 10 juta. Wow, jauh banget. Loh iya, kenapa? Karena barangnya tidak begitu gampang untuk dijual, mungkin nilainya begitu jedak-jeduk, naik dan turun, gampang naik dan gampang turun ya, sehingga nilai gadainya menjadi sangat tinggi. Dan apakah akhirnya semua saham bisa digadaikan? Ya sebenarnya prinsipnya bisa, tapi yang mau menerima mau nggak? Karena kan setiap tempat pasti memiliki suatu kriteria tertentu ya. Sama ketika kita, apakah semua tempat menjual menerima mata uang yang sama untuk dilakukan perdagangan? Jawabannya tidak. Ada satu tempat yang spesialis untuk dinar, ada satu tempat yang spesialis untuk yen, ada satu tempat yang spesialis untuk US dollar, ada satu tempat yang spesialis untuk euro. Nah, ya sama. Jadi tidak sebegitu bisa diterima pada semua tempat, ya akan menjadi case by case pada setiap aset saham yang Anda miliki. Oke. Nah, Mas Ryan mengatakan ya bahwa ternyata ya sebenarnya semua saham itu punya potensi ya untuk digadai begitu ya, tetapi kemudian ada standar-standar yang membuat dia punya nilai atau value yang lebih tinggi begitu. Ya berarti kalau misalkan secara laporan keuangan misalkan tidak terlalu bagus, misalkan nggak bonafit atau kemudian performanya is not good gitu ya, lagi turun, berarti pada saat kita menggadai itu bukan tindakan yang bijaksana dong, karena kita juga akhirnya dapatnya nggak seperti yang kita ekspektasikan gitu ya Mas Ryan. Nah makanya ini dia yang menjadi sesuatu menjadi perlu kita garis bawahi gitu ya. Banyak orang itu yang niatnya itu, yang dalam keseharian kita ya, niatnya itu mengatakan mau pinjam uang. Dengan apa? Dengan cara saya punya properti nih, propertinya silahkan dipegang sebagai jaminan. Gak taunya dia karena selama ini jual propertinya susah, dia sengaja menjaminkan propertinya itu dengan mengambil sejumlah nilai uang, yang akhirnya orang itu bilang, saya nggak mampu bayar nih, kamu ambil propertinya. Jadi mindsetnya bukan lagi pinjam duit dengan jaminan properti, tapi sebenarnya jual properti. Nah, bisa jadi juga ketika Anda berbicara di saham, bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itulah kenapa saya bilang menjadi case by case. Ada orang yang selama ini menjual sebuah saham, keadaannya susah, mungkin pasarnya tidak begitu liquid. Tiba-tiba saya bilang, saya mau pinjam dong. Dan ada orang lain yang bilang, oke, saya terima saham tersebut. Ternyata dia memang dasar niat awalnya adalah menjual saham. Akhirnya kan jadi seolah-olah jadi bukan melakukan pinjaman uang, tapi adalah menjual saham. Nah, itu yang kita juga perlu aware bahwa hal seperti itu di dalam transaksi saham menjadi sangat mungkin. Kenapa? Loh, di properti saja banyak kok praktek itu, Mbak Ola. Orang yang punya aset, dia kesusahan jual, dia bilang, ayo deh saya mau pinjam uang deh sama Mbak Ola. Mbak Ola bilang, saya takut dong kalau kamu nggak bayar, ini properti saya. Selama ini nih jual properti ini susah. Tiba-tiba dia nggak mau bayar. Dia bilang, aduh saya nggak mampu bayar, Mbak Ola ambil aja aset saya. Kan berarti firm dong, selesai dong. Mbak Ola bilang, saya ini tadi mau minjemin duit kok, jadi tiba-tiba saya jadi terima aset. Nah, itu juga bisa terjadi pada saham-saham yang mungkin tidak begitu liquid, sehingga hati-hati juga ada kemungkinan seperti itu. Dan yang kejadian yang kedua adalah, bisa jadi karena nilai haircut-nya besar, nilainya terdiskon 90%, caranya, ya dong, misalnya tadi kan harga barangnya 10.000, sekarang cuma 13.000, karena digadai dengan 1.000. Dia naikin dulu harga sahamnya menjadi 100.000.
Kalau harga saham dinaikin 100.000 dengan nilai haircutnya 90%, maka secara otomatis kan dia menjadi barangnya menjadi 10.000. Nah, ini juga perlu kita consider bahwa itu juga dimungkinkan meskipun menjadi sesuatu yang ini bakal penuh dengan pembuktian gitu ya. Tapi hal seperti ini kita harus consider bahwa di market bisa saja terjadi hal tersebut. Seperti itu. Baik. Oke, Mas Ryan, kita sambung dulu nanti di sesi berikutnya. Ini udah habis. Kok cepet? Udah sesi 2 loh. baru kita sesi 2 ya, ternyata seru banget ternyata ngebahas ini, karena ya itu tadi banyak yang antusias dengan gadai saham ini, tapi kemudian banyak yang bingung ya, takut nanti ketipu apa dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut begitu, terutama kalau bicara tentang resikonya seperti apa, cara mengajukan atau menggadaikannya, dan kepada siapa, di mana begitu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Smart Listener. Mas Ryan, kita sambung ya, ini ada pertanyaan yang menarik ya. Dari Sylvie yang bergabung bersama kita dari Surabaya. Selamat sore Mas Ryan, salam investasi katanya begitu ya. Siap. Saya mau tanya, kalau kita misalkan menggadaikan saham, itu perjanjiannya itu dengan siapanya sih sebenarnya Mas Ryan begitu ya? Dengan si pemilik saham atau seperti apa prosesnya gitu? Dan kemudian apakah di perjanjian biasanya dari pengalamannya Mas Ryan ya, itu hal-hal apa yang memang kita harus ketahui begitu? Nah, silakan. Pengetahuan ini mungkin bisa di-sharing sedikit oleh Mas Ryan. Silakan, Mas. Iya, baik. Jadi sebenarnya yang paling dalam kondisi yang normal ya, bila kita mengenal namanya transaksi margin gitu ya, di mana kita bisa melakukan transaksi di luar daripada limit uang yang kita miliki di sebuah sekuritas. Maka ketika kita sebenarnya bisa membeli lebih banyak, itu artinya nanti yang sebenarnya sedang dilakukan adalah si sekuritas tersebut menghitung dari jumlah nominal aset saham yang kita miliki. Sebenarnya itu bagian dari melakukan konsep yang namanya menggadaikan saham. Menurut saya, kenapa? Karena ada pada satu titik ada jaminan atas saham saya ini dihitung untuk kemampuan saya bisa melakukan pembelian saham selanjutnya. Jadi ada buying power selanjutnya. Itu adalah konsep yang paling default. Jadi ketika Anda membeli saham pada satu titik, bila Anda adalah akun reguler dan tiba-tiba Anda bisa mentransaksikan lebih daripada jumlah uang yang Anda miliki akibat aset saham Anda diperhitungkan, maka sebenarnya itu praktek daripada financing dengan menggunakan jaminan saham yang ada di dalam akun Anda. Itu konsep yang paling default ya. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu ada perjanjian dua belah pihak. Jadi ada dua belah pihak, ya ada satu yang membutuhkan uang, satu adalah orang yang memiliki uang, dia mau meminjam dengan suatu kesepakatan tertentu menjaminkan saham. Sebenarnya boleh dibilang ya kalau secara kasar gitu, bagi orang-orang yang melakukan transaksi di pasar modal, mereka itu lebih pilih untuk diberikan jaminan berbentuk saham yang bonafit daripada jaminan properti loh. Oh iya. Kenapa begitu logikanya Radia? Coba sekarang kita pikirkan ya. Ketika kita dikasih yang namanya jaminan berbentuk properti, ketika kita mau eksekusi si barang tersebut ketika dia tidak bayar, itu susahnya luar biasa. Ya dong, perlu cari pembeli lagi, lalu habis itu mungkin ada proses-proses panjang. Kalau yang namanya jaminan dalam bentuk saham itu kan adalah sahamnya dikasih, ketika sampai tenggat waktu tidak diberikan, kita bisa jual saham tersebut di pasar dan seketika juga mengembalikan uang kita. Jadi sebenarnya dalam jaminan saham itu ketika dalam kondisi saham-saham yang bagus ya, itu nggak salah juga, bagus juga gitu. Jadi itu boleh kita jadikan sebagai awareness lah ya buat kita bahwa itu menjadi suatu pilihan. Dan perjanjian-perjanjiannya itu sebenarnya kayak perjanjian pinjam meminjam biasa antara dua belah pihak, tapi diatur dengan balik lagi kesepakatan, tapi standarnya tetap ada. Anda boleh lihat dari berapa nilai haircut, tapi biasanya juga orang-orang lebih konservatif ya. Kalau misalnya haircutnya secara standar adalah bisa terpotong hanya 10% dengan nilai 90%, ya mungkin diturunkan menjadi 80% atau 85 menjadi 15 atau 20%. Itu mungkin saja seperti itu. Ya, Mas Ryan, kan ya kalau seperti fenomena pinjaman online yang benar-benar subur luar biasa seperti jamur di musim hujan ya, kan kenapa ini menjamur karena persyaratan tidak terlalu ribet begitu. Tapi kemudian dalam perjalanannya
itu resikonya kan waduh bunga tinggi lah dan sebagainya, belum lagi dikejar-kejar ya, di-share kemana-mana nomor dan sebagainya. Nah, apa di proses gadai saham ini yang kita perlu sikapi atau respon atau lihat gitu resiko-resiko yang harus diwaspadai, Mas Ray? Misalkan apakah ini ada unsur bunganya lah ya, unsur kalau nggak bisa mengembalikan itu saham akan hilang begitu, atau bagaimana sih, Mas Ryan? Ya dari dua belah pihak ya, dari orang yang mau pinjam uang dengan jaminan saham ya, biar Anda itu sahamnya dapat dihargai tinggi ya, jawabannya mulai hari ini kalau berencana menggadaikan ya berarti salah satunya adalah carilah saham-saham yang top dari pasar modalnya ya gitu di Indonesia gitu, sehingga Anda akan mendapatkan nilai value yang tinggi dari saham yang Anda miliki. Nah, lalu kalau bicara mengenai yang namanya meminjam gitu ya, tentunya pasti ada namanya bunga dong. Kalau tidak ada suatu imbal, masa orang mau minjemin? Ini kan adalah jaminan ya. Sebenarnya kan orang-orang yang mau meminjamkan uang itu tidak pernah berpikir untuk mengeksekusi jaminan. Karena kan dia bukan mau melakukan transaksi jual beli, yang dia mau kan adalah uangnya kembali. Iya, kalau dari pasaran sih saya tidak tahu dengan pasti ya, tapi rata-rata sih kalau saat ini di 15 mungkin sampai dengan 24% itu adalah rata-rata nilai ya, tapi bisa aja lebih tinggi dari itu. Semakin barangnya barang yang kurang bonafit, biasanya akan menjadi lebih tinggi secara persentase, diakibatkan risiko kan meningkat. Jadi secara otomatis hukum-hukum kayak gitu juga berlaku gitu ya. Nah, kalau dari sudut pandang orang yang meminjamkan uang, makanya sebenarnya ini bukan suatu transaksi bagi pemula. Karena dari orang yang meminjamkan, karena ini adalah bilateral juga gitu ya, sebenarnya harus Anda ketahui adalah apakah saham yang Anda mau terima ini adalah saham-saham yang memang punya kelas yang baik gitu ya. Ini menjadi sesuatu yang sangat subjektif ya, kata-kata yang baik, saham yang bagus, ini susah dijustifikasi secara langsung gitu. Makanya ini bukan sesuatu yang sebegitu gampangnya bagi seorang pemula yang baru gitu ya. Tapi artinya adalah jangan sampai nanti kita itu mau meminjamkan uang kita sampai akhirnya malah terjebak dikasih jaminan saham yang buluk, saham yang jelek gitu. Kalau saham yang jelek artinya ketika kita sudah kasih uang, orang itu jangan-jangan memang tidak pernah berniat untuk mengembalikan uangnya, tapi memang mau jual saham. Akhirnya kan kita jadi kerepotan loh. Saya ini adalah orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari bunga berbunganya, tapi kok saya malah jadi kenanya adalah kena jual beli saham ya. Padahal saya kan nggak pernah berniat memiliki saham ini. Nah, praktek-praktek seperti itu yang Anda perlu hati-hati, karena kasus-kasus repo yang besar yang meledak akibat orang tidak bayar juga akibat dari nilai daripada aset tersebut turun drastis. Kalau asetnya turun drastis, itu kan sama seperti gadai, Mbak Ola. Jadi kalau misalnya gini ya, saya misalnya bilang, Mbak Ola, saya mau minjem uang dong, oke saya pakai jaminan apa? Pakai jaminannya emas. Harga sepakat kita 800.000. 800.000 berarti 90%. Mbak Ola kasih saya 720.000. Artinya adalah bila harga emas itu turun sampai di bawah 720.000, Ryan harus setor. Nambahin jaminan dong ke Mbak Ola. Nah, sekarang kalau ternyata barang ini adalah saham yang sudah tanda kutip sedang naik harganya dan ternyata kenaikannya ini sementara gitu ya. Entah ini bicaranya nanti jadi bertentangan dengan konsep persaingan pasar sempurna ya. Tapi kita tidak bisa menutup bahwa itu ada dan tidak ada. Saya tidak mengomentari hal tersebut. Tapi itu terjadi pada beberapa kasus. Maka kejadiannya kan Anda terjebak pada suatu harga yang tinggi. Ketika turun kita minta tolong dong top up dong. Kan jaminan saya sudah lebih rendah daripada uang yang kamu pinjam. Wah sorry saya nggak punya duit. Begitu mau dijual kita nggak bisa jual. Nah itu akan menjadi sesuatu yang perlu kita consider. Apalagi sahamnya ternyata tidak segampang itu untuk dijual. Baru dijual sedikit jatuhnya udah banyak. Nah yang seperti itu kan bukan konsumsi pemula kan. Nah itu perlu kita ketahui juga. Gitu. Baik. Selain tapi kan ya di satu sisi ya gadai saham ini disebut-sebut sebagai solusi kondisi terdesak. Tapi ternyata pasar modal kita kan juga ya tidak selalu dalam kondisi bugar prima ya, turun naik gitu kan. Bahkan ada catatan-catatan juga yang gadai saham ya pada saat corona ini terjadi melesu begitu. Kalau begitu apa sih hal-hal yang sangat signifikan mendasar yang perlu diwaspadai gitu ya oleh listener ketimbang gadai? Apakah tidak lebih baik menjualnya misalnya begitu supaya dapat harga yang range yang jauh lebih tinggi begitu, Mas Ryan? Nanti kita bahas di sesi berikut ya Mas Ryan ya.
Baik, Mas Ryan, Ya. ini ada pertanyaan yang menarik deh dari Mbak Baby ya yang bergabung. Dia dengan adiknya kan bersepakat ya untuk mulai berinvestasi dan beli saham gitu. Ya. Udah 2 tahun Incoming mail. pandemi katanya seperti itu, Mas Ryan. Nah, pada saat kondisi sekarang ya terdesak untuk menambah modal usaha, katanya yang mereka ingin gadai saham gitu ya. Dia ingin gadai saham, terutama Mbak Baby ini. Tapi kemudian saudaranya, adiknya gitu ya nggak setuju gitu. Nah, apakah di dalam surat perjanjian itu memang kan kalau saham itu kepemilikannya gimana sih Mas begitu ya? Apakah kalau misalkan ini 2 orang itu dijadikan satu nama begitu, dan kemudian nanti kalau di surat perjanjian itu jadinya bagaimana begitu sehingga lebih mudah, atau ini tetap harus bersepakat dan ada surat perjanjiannya begitu? Silakan Mas Ryan. Pertama, saya tidak pernah tahu apakah di saham itu ketika kita membuka rekening saham itu bisa joint account. Belum pernah punya pengalaman itu. Jadi pertama kalau biasanya adalah rekening pribadi. Yang kedua itu adalah juga menggunakan rekening atas nama perusahaan. Nah, kalau misalnya ternyata rekeningnya adalah pribadi bukan joint account, maka pasti salah satu itu adalah yang tercantum namanya. Kalau ternyata kepemilikan dalam akun tersebut adalah 2 orang gitu, di mana 1 orang setuju untuk menggadaikan saham, yang 1 tidak setuju, ya pada akhirnya ya silakan diselesaikan secara kekeluargaan oleh 2 orang ini gitu ya. Tapi ya pada akhirnya pribadi saya gitu, kalau memang Anda merasa bahwa saham yang Anda miliki adalah saham yang bagus, Anda juga merasa bahwa kebutuhan uang Anda dalam kondisi yang singkat, sebenarnya menggadaikan saham bukan suatu hal yang salah gitu. Cuma Anda juga perlu berhati-hati karena yang namanya gadai itu artinya adalah minjam. Minjam itu harus Anda pulangin gitu. Itu dasar-dasar yang namanya pinjam meminjam itu seperti itu. Nah, banyak orang yang sebenarnya mengambil celah atau mengambil celah yang secara negatif, ataupun banyak orang yang tidak sadar akan hal tersebut. Ya akhirnya jadi tidak secara dasarnya lagi pinjam meminjam, tapi akhirnya jual dan beli. Kalau memang belum terbiasa dengan yang namanya berhutang, lebih baik lakukan straightforward aja dengan yang namanya beli dan jual. Kita beli, lagi masalah, kita perlu uang, ya kita jual. Cuma ya pasti akan jadi sayang loh, saya jadi rugi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau misalnya dengan contoh yang tadi ya, bahwa dia punya keyakinan bahwa usaha dia membutuhkan modal dan dia akan yakin bahwa usaha itu bisa kembali survive lagi, ya nggak apa-apa dalam keadaan saham yang sedang turun dan dia harus rugi pada saham, tapi kan dia menyelamatkan usahanya menjadi berkembang, mendapatkan keuntungan kembali, one day dia kan bisa membeli lagi. Ini adalah sesuatu mindset yang memang susah dalam kondisi yang tidak menentu ini. Kadang-kadang mental kita yang diuji, bagaimana kita mau bersikap. Jadi ya ini kembali lagi ya, expertise itu perlu, experience, tapi ya mana mungkin semua orang harus belajar dari pengalaman diri sendiri. Ya coba minta pandangan dari pihak lain juga. Dan lihat juga sebenarnya apakah Anda ini melihat bahwa usaha Anda ini perlu diselamatkan atau jangan-jangan usaha ini yang tidak perlu diselamatkan. Mohon maaf gitu ya, karena menurut saya kita harus bisa dalam kondisi COVID seperti ini, corona saat ini, kita ini sebenarnya diminta untuk kembali mencoba mereview apakah strategi investasi kita benar, strategi bisnis kita benar, industri dan sektor kita oke, cara kita berbisnis sudah oke. Ini adalah waktu kita melakukan review. Jadi ya kembali lagi itu yang perlu kita perkuat di samping bagaimana cara menyelamatkannya seperti itu. Baik, Mas Ryan, kalau bicara tentang ya oke, itu tadi selak beluk ya, yang sebenarnya internal yang kadang-kadang remeh-temeh, tapi kalau nggak diperhatikan itu di ujung atau di akhir bisa menimbulkan ada banyak masalah begitu. Nah, kalau bicara tentang hal-hal yang penting supaya nggak terjebak ya kepada penipuan kah atau apa, karena banyak juga kan hal-hal yang ya oke, demi menolong ya, ini udah kasihan banget ngebantuin ya sih, ini iming-iming nanti begini dan begitu. Apa yang kalau menurut Mas Ryan itu krusial banget loh ya dilakukan oleh kita yang mau menggadai saham sama yang kemudian akan minjemin uang. Terus kemudian ini baiknya kemana sih? Kalau di Indonesia kan ada lembaga penggadaian, tapi kemudian juga di bank-bank tertentu juga ada. Nah, apakah itu sudah lembaga-lembaga resmi yang disitulah begitu? Bagaimana dengan tawaran-tawaran di luar lembaga itu?
Silakan Mas Ryan. Ya, ini menjadi sesuatu pertanyaan yang menarik dan tidak gampang untuk dijawab gitu ya. Yang pertama adalah paling dasarnya adalah transaksi-transaksi seperti ini lebih melalui sekuritas Anda. Coba Anda tanya juga mengenai hal ini gitu ya. Yang kedua ya sebenarnya banyak praktek-praktek seperti ini yang dilakukan oleh bilateral dua belah pihak. Jadi terkait dengan pengalaman ya dan juga transaksi gitu ya. Transaksi gadai saham ini biasanya dilakukan antara dua belah pihak yang terpisah gitu ya, dan memang ada pangsa pasarnya tersendiri gitu. Nah, ini menjadi sesuatu catatan besar buat kita bahwa transaksi gadai saham ini tidak begitu memiliki suatu prestasi yang baik di masyarakat. Karena ya cukup banyak kasus-kasus yang daripada gadai saham ini yang membuat masyarakat awam yang rugi. Jadi pinjaman-pinjaman yang terjadi ini akhirnya juga melibatkan orang-orang yang tidak paham dan ternyata terjebak pada kondisi transaksi saham-saham yang tidak liquid. Ini menjadi momok yang menakutkan. So, menurut saya sebenarnya ketika kita menjadi seorang pemula, ya pertama adalah cobalah Anda memiliki investasi saham itu adalah saham-saham yang sudah memiliki kinerja yang baik. Sehingga just in case Anda itu butuh uang, just in case Anda itu perlu suatu metode pembiayaan tertentu, itu menjadi cukup mudah. Anda gampang menjual ataupun Anda gampang menggadai gitu ya. Itu menjadi catatan yang paling awal. Nah, sedangkan bagi orang-orang yang merasa punya uang, Anda mau ikut-ikutan untuk menjadi pemodal daripada sudut pandang orang yang membutuhkan dana dan dengan jaminan saham. Menurut saya pribadi, Anda mesti mengerti dulu transaksi saham itu seperti apa. Sehingga justru tidak Anda menerima barang-barang saham yang sebenarnya mereka itu lagi cari caranya untuk melepaskan diri dari saham tersebut. Kita yang tidak ngerti, kita terima barangnya, ketika dia tidak mampu bayar, dia bilang, udah ambilnya saham. Loh kok jadi ambil saham? Satu sisi tidak salah, sama seperti yang beli properti tadi gitu, tapi itu juga cukup banyak loh yang terjadi, karena tanda kutip orang yang tidak mengerti itu yang akan menjadi korban sasaran empuk ya. Betul. Sasaran empuk banget. Kita jangan tergiur dengan namanya bunga berbunga lah. Itu adalah sesuatu nggak pernah bohong dalam sudut pandang pinjam meminjam, dalam sudut pandang bunga berbunga. Bunga yang tinggi itu tercermin suatu resiko yang besar. Itu nggak bisa lari dari sana. Jadi ya please consider buat hal tersebut. Baik. Oke, Mas Ryan, kita harus sudahi perbincangan kita ya. Please consider dengan hal tersebut. Jangan hanya buru-buru ingin ngelepas saham Anda digadai terus dapat uang cash, dan juga jangan buru-buru ingin memberikan uang cash karena ada iming-iming ini sahamnya seperti apa, karena tadi Mas Ryan sudah memberikan catatan yang penting gitu ya. Jangan sampai nanti kita begitu dilepas ternyata ya sahamnya bukan saham-saham yang blue chip, bukan saham-saham yang good perform, yang kita bahkan mungkin kita jual pun kita rugi nantinya gitu. Kita harus akhiri perbincangannya, dan kami ingatkan Anda untuk ikutan bergabung di 31 Agustus ya dalam Smart Business Lunch. Anda bisa mengikuti acara ini dengan tema Roadmap Investasi ala Investor Dunia. Jadi stop buat Anda yang investasinya bukan hitung-hitungan, ikut-ikutan. Oh, si itu beli ini, saya juga gitu. Nah, ini benar-benar pakai kesempatannya untuk Anda belajar. Saya bocorin ya, yang ikut di acara ini bahkan juga banyak coach bisnis loh ya. Jadi ini keren banget sih. Ini akan jadi takut ya. Takut salah. Takut salah ya. Silakan Anda pergunakan kesempatan ini ya, dan dapat informasinya ke 0813-3250-3717. Kami pamit, saya Olan Nurlija dan saya Ryan Filbert. Kami berdua mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis
pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.